Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Pius. Pagi Bu. Salam Bu Mia, sehat. ya? Iya benar sekali. Bersama Nia Iya, di studio. Iya, salam sehat selalu untuk kita semua. Iya. Ini terkait dengan lama tinggal wisatawan di Labuan Bajo ya. Jadi 3 hari turunnya. Dan sebelumnya memang hasil survei itu berapa lama Pak Pius? Baik, kalau survei terakhir itu tahun 2020 ya. 2020 itu hasilnya lama tinggal itu 5,6 hari rata-rata ya. Iya. Rata dengan tingkat kunjungan wisatawan 260.000 itu 2019 ya kan. Ya ini Pak Pius apa yang menyebabkan para wisatawan yang sebelumnya ya 6 atau sampai 5 hari ya bertahan di Labuan Bajo dan ini turun menjadi 3 hari ini? Apa faktor apa yang menyebabkan? Jadi begini, kalau sebelum pandemi, wisatawan yang datang ke Labuan Bajo itu didominasi oleh wisatawan asing. Iya. Ya, 90%-nya wisatawan asing. Kemudian ya sisanya itu wisatawan domestik. Dan wisatawan asing itu yang membuat tinggal di Labuan Bajo itu karena sebagian besar melakukan diving, snorkeling di perairan Labuan Bajo dan sekitarnya, ya. Jadi membuat mereka lama. Itu ya, di samping melihat binatang komodo, yang lamanya itu adalah menikmati alam bawah laut ya, dan menikmati berbagai pulau-pulau indah di Labuan Bajo. Nah, sementara sekarang setelah pandemi ini balik ya 90% wisatawan yang datang itu wisatawan Nusantara atau domestik. Iya. Dan beda aktivitas yang dilakukan di Labuan Bajo ya. Kalau domestik tidak seperti wisatawan asing yang berlama-lama di sini untuk diving ya. Kalau wisatawan domestik terbatas sekali yang menikmati atau melakukan aktivitas seperti itu. Jadi wisatawan domestik ini karakternya datang berlibur sebentar di Labuan Bajo, tapi tidak sampai 1-2 minggu. Seperti itu. Iya. Baik, ini Pak Pius, kita tahu bahwa di Labuan Bajo nanti ya merupakan salah satu lokasi state event G20 ya Pak Pius ya. Nah, sejauh ini bagaimana persiapannya, sarana prasarananya seperti apa ini Pak Pius? Oke, jadi kegiatan di G20 atau G20 ini sudah mulai berjalan ya. Karena yang dilaksanakan di Labuan Bajo ini itu side eventnya, jadi pertemuan-pertemuan tingkat menteri yang dilaksanakan di Labuan Bajo. Dan baru-baru ini tanggal 10/11 kemarin itu pertemuan tema pariwisata ya, TBG, ada Tourism Working Group ya, yang dilaksanakan walaupun itu hybrid atau virtual ya, tapi itu sudah dilaksanakan. Nah, terkait hal ini tentu dari segi persiapan infrastruktur ya itu sudah sangat memadai. Demikian juga fasilitas pendukung hotel, restoran dan lain-lain itu sudah dibangun oleh pemerintah. Sisi lain, peluang ini kami coba manfaatkan untuk keterlibatan atau partisipasi masyarakat melalui usaha-usaha UMKM yang bisa dipasarkan atau dijual ya bagi tamu-tamu G20 ini, dan ini sudah berjalan ya. Seperti itu Ibu Mia. Iya, ini Pak Pius terkait dengan lamanya tinggal para wisatawan ya di Labuan Bajo, Pak sudah dikatakan tadi ada beberapa faktor yang menyebabkan itu sebelum dan sesudah pandemi ya. Bahkan sekarang kita masih merasakan pandemi virus corona walaupun sudah landai ya Bapak ya. Nah ini mungkin lamanya tinggal ini apakah sudah diketahui para wisatawan yang lainnya kenapa sampai ya menurunnya
lama wisatawan tinggal di Labuan Bajo? Iya, jadi begini, data yang terakhir itu adalah data olahan kami, kajian kami untuk mengetahui detailnya nanti biasanya kami lakukan survei secara komprehensif ya terhadap berbagai data sehingga kita dapat bukan hanya lama tinggal soal jumlah uang yang dibelanjakan, kemudian aktivitasnya di sini di mana saja. Tapi itu tadi dari data ini terlihat bahwa misalnya sampai dengan kondisi sekarang ya kurang lebih dari Januari sampai akhir April itu ada 33.000 wisatawan yang datang. Ya. Dari sisi pertumbuhan tingkat kunjungan wisatawan sudah mulai meningkat, ya sudah mulai meningkat pasca pandemi ini. Terlebih kemarin setelah Bali melonggarkan persyaratan SOP COVID ini, itu tingkat kunjungan sudah mulai meningkat. Bahkan di Lebaran itu luar biasa ya. Di minggu terakhir kemarin di Lebaran itu 7.000-an wisatawan yang datang ke Labuan Bajo satu minggu. Ya. Kalau normal 7.000-an itu 1 bulan. Artinya tingkat kunjungan wisatawan sudah mulai bertumbuh lagi ya. Bahwa mereka belum lama ya tergantung aktivitasnya itu tadi ya kan. Kemudian salah satu faktor juga biasanya bookingan trip ke Labuan Bajo itu dilakukan tahun sebelumnya oleh wisatawan asing. Ya. Nah, untuk tahun ini itu belum kelihatan karena memang tahun lalu ini kan masih pandemi kan, sampai akhir tahun ini bahkan ya, sehingga wisatawan asing belum terlalu banyak ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa wisatawan asing itulah yang melakukan aktivitas banyak di Labuan Bajo sehingga mempengaruhi length of stay atau lama tinggalnya di Labuan Bajo ya. Nah, kemudian Labuan Bajo juga sebagai daya tarik wisata MICE ya, meeting, insentif, conference dan exhibition. Nah, yang ini daya tarik ini juga yang menambah tingkat kunjungan, tetapi mereka tidak lama. Ya kan datang pertemuan di Labuan Bajo, pertemuan seperti G20 itu, ya kan. Lalu 1-2 hari kemudian balik lagi. Seperti itu duduknya. Ya, ini Pak Pius untuk menahan para wisatawan biar bertahan lebih lama nih di Labuan Bajo, kira-kira strategi apa yang dipakai oleh Parekraf Manggarai Barat? Nah, jadi dari data itu memang menunjukkan bahwa berapapun lama di Labuan Bajo, sekian puluhan persen ini adalah ke Taman Nasional Komodo dan sedikit sekali yang menikmati daya tarik wisata lain ya. Nah, dari sini kami atau pemerintah daerah punya program untuk pengembangan destinasi lain selain Taman Nasional Komodo. Dan itu sangat potensial di Labuan Bajo ya, banyak sekali di Manggarai Barat lah ya. Sekali potensi yang bisa dikembangkan di daratan. Ada beberapa air terjun, daya tarik wisata budaya. Kemudian bird watching, kemudian ada gua Batu Cermin, gua Rangko. Nah, fokus ke depan adalah pengembangan ini ya dengan maksimal tentunya. Dan salah satunya adalah program kami adalah penguatan atau pengembangan desa-desa wisata yang tentu memiliki keberadaan triple A yang mumpuni ya, yang punya akses, punya atraksi ya, sehingga bisa menambah wisatawan ini lebih lama di Labuan Bajo ya. Dan dari segi aksesibilitas sudah sebagian desa wisata sudah bisa terjangkau ya. Tinggal pengembangan fasilitas lain dan juga pengembangan
atraksi seperti penguatan kapasitas masyarakat. Dan ini program ini sedang berjalan ya, hanya karena memang persediaan sumber daya masih terbatas karena tahun ini kan masih banyak pemulihan ekonomi ya, sehingga kebijakan alokasi anggaran untuk itu belum cukup. Seperti itu Ibunya. Iya, dan itu merupakan salah satu strategi yang dikatakan oleh Bapak Pius tadi ya, mudah-mudahan semuanya berjalan ya, lancar dan tentunya melibatkan semua stakeholder begitu ya Pak Pius ya. Ya. Iya, ini Pak Pius, kami juga mendapatkan informasi nih sangat gembira yang pastinya ada duta besar ya dari Irlandia mengunjungi Labuan Bajo, benar begitu ya baru-baru ini? Ya, betul. Bisa diceritakan sedikit agenda apa kira-kira? Oh ya, yang sudah dilaksanakan itu ya Ibunya. Ya, ya mereka ke memang kedatangan kedutaan besar timnya dari kita ini kemarin tidak protokoler ya, tidak karena sistem melalui pemerintah. Kita langsung ke desa. Desa itu ada salah satu desa Welolos. Nah, desa itu di bawah kerjasama atau kolaborasi LSM Sustur ya, sis kontak ya, dengan pemerintah. Dan desa ini sangat potensial ya untuk dikembangkan dan sangat menarik karena di sana itu ada istilahnya ada 1.000 air terjun ya. Jadi dari air yang sama itu atau ya kali yang sama itu ada berapa banyak air terjunnya kalau ditelusuri. Itu potensi lain. Nah, itu terkait kedatangan rombongan dari Irlandia kemarin ini. Jadi karena di Manggarai Barat tentunya Labuan Bajo itu di desa wisata Wailolos itu merupakan yang unik di sana itu 1.000 air terjun ya Bapak ya? Iya, nah, betul. Dan mudah-mudahan ini merupakan promosi ya duta besar Irlandia ke negaranya ini ya? Iya, betul sekali. Oke, mungkin ada tanggapan dari beliau bagaimana dengan wisata yang menarik ini air terjun di Wailolos? Jadi begini, semua wisatawan atau tamu yang datang ke Labuan Bajo atau Flores mengatakan bahwa ini Flores ini itu kita kata tersenyum ya, indahnya itu, indah hanya ya kita masih banyak memiliki keterbatasan aksesibilitas misalnya. Tapi kalau itu aksesnya masih agak sulit ya, jalan ya. Sehingga belum bisa kita kembangkan secara tetapi sangat potensial ya, alam yang luar biasa, kemudian budayanya ya, dan daya ekonomi kreatif yang layak yang bisa dinikmati oleh tamu-tamu mancanegara. Itu Ibu. Oke, ini terakhir di kesempatan yang baik ini juga mungkin bisa Bapak Pius menghimbau kepada para wisatawan untuk berkunjung ke Labuan Bajo, silakan. Iya, jadi kami bisa sampaikan bahwa mari datang ke Labuan Bajo. Labuan Bajo akan memberikan yang terbaik ya untuk pariwisata dan kita bisa menjamin kenyamanan dan keamanan wisatawan ya, sehingga kemudian kondisi saat ini Labuan Bajo juga puji Tuhan bahwa data pandeminya sudah nol yang minggu ini, sehingga saya pikir wisatawan sudah bisa dengan leluasa sudah bisa mendatangi Labuan Bajo, dan Labuan Bajo kami sudah mempersiapkan masyarakat untuk menyajikan berbagai kebutuhan, berbagai souvenir, oleh-oleh yang dibutuhkan oleh wisatawan. Demikian Ibu. Iya, baik. Terima kasih Pak Pius pagi hari ini bersama Prostatur RND. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, salam sehat. Baik, selamat pagi. Pendengar Prostatur